Kalau kita bicara alamat IP, kita tidak akan terlepas dari representasi binernya. Nah, sistem bilangan ini ada banyak sebenarnya ya. Yang kita pelajari sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, itu adalah sistem bilangan desimal. Tapi sistem bilangan itu tidak hanya sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan yang lain. Katakanlah sistem bilangan biner yang akan kita bahas mendalam, dan ada sistem bilangan oktal basis 8 ya, dan ada sistem bilangan heksadesimal ini basis 16. Antara sistem bilangan satu dan yang lainnya sebenarnya perbedaannya hanyalah berapa banyak angka yang didukung. Mari kita ingat-ingat dulu tentang apa itu sistem bilangan desimal yang kita pakai sehari-hari. Sistem bilangan desimal di sini, kalau kita mau lihat, mengenal angka dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka, angkanya 0 sampai 9. Jadi desimal itu artinya sebenarnya basis 10. Sistem bilangan basis 10. Kenapa saya bentuk dalam roda ini dan saya akan berikan panah? Karena saat kita mau menaikkan nilainya, kita melihat bahwa urutannya seperti itu. Maksudnya apa? Coba kalian perhatikan di sini. Saya mau menuliskan sebuah nilai 0. Tidak ada isinya. 0 saja ya. Kalau saya mau menaikkan nilainya dengan satu tingkat lebih tinggi, maka saya naik dari 0 menjadi 1. Mau naikkan lagi lebih tinggi dari 1 menjadi 2. Jadi mengikuti arah panah ini. Arah panah yang sedang saya tuliskan ini. Mengikuti arah panah ini. Dan seterusnya sampai kita mengetahui sampai angka 9. Setelah 9, jika kita mau menaikkan lagi nilainya, nilai 10 ya, itu sebenarnya kembali ke 0. Jadi setelah 9 kembali ke 0. Jadi 9 ini menjadi 0. Tetapi digit di sebelah kirinya naik menjadi 1. Kok disebut naik, Pak? Bukannya ditambahkan. Betul, saya bilang naik, bukan ditambahkan. Karena sesungguhnya di sebelah kirinya ada 0 yang tidak kita tuliskan. 00, 01, 02, 09, dan seterusnya. Begitu kita mau lebih besar dari 9, 9-nya berubah jadi 0, sebelahnya dinaikkan satu tingkat. 0 jadi 1. Bukan ditambahkan angka 1, tapi dinaikkan. Ini penting dalam konsep pemahamannya. Dan seterusnya, misalnya kita sampai 99. Setelah 99 kan 100. Sebenarnya ini angka 9 dari 9 kembali lagi jadi 0. Ya. Kemudian sebelahnya ini naik lagi jadi 0. Karena berputar, sistem bilangannya ini berputar. Perhatikan link roda yang saya buat ini. Roda yang saya buat ini. Ya. Roda ini diperhatikan, kalian bisa melihat bahwa ini hanyalah roda yang berputar. Jadi ini saya naikkan 1. Kenapa? Karena sebelah kirinya ada 0. Jumlah angka 0 di sebelah kirinya ada berapa banyak? Jumlah angka 0-nya tak terhingga. Jadi sebenarnya ada tak terhingga angka 0 di sebelah kiri yang tidak kita tuliskan. Itulah sistem bilangan desimal. Ada 10 angka dari 0 sampai 9. Setelah kalian memahami ini, mengingat sebenarnya polanya adalah seperti ini pada sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari, tidak sulit untuk menggunakan pola yang sama di sistem bilangan biner. Mari kita lihat biner sekarang. Di sistem bilangan biner, lingkarannya hanya berisi, saya hapus lingkarannya, ini lebih baik ya. Hanya berisi 2 angka, 0 dan 1. Tapi panahnya tetap sama, berputar seperti ini. Itu berarti nilai pertama 0, tidak ada nilainya gitu ya. Setelahnya adalah 1,
Setelah 1, kembali lagi jadi 0. Tetapi yang di sebelah kirinya naik 1 tingkat. 1. Karena sebelah kiri ini sebenarnya, tolong diingat, selalu ada angka 0. Yang jumlahnya tak terhingga juga. Setelah 1, yang ini mau naikkan lagi 1 tingkat, yang 0 ini jadi 1. Ini tetap 1. 1 dinaikkan lagi 1 tingkat, 1 ini kembali lagi jadi 0. Jadi dia hanya bolak-balik antara 0 dan 1. Yang ini jadi 1. Kenapa? Karena depannya selalu ada 0. Selalu ada 0. Seperti itu. Jadi dengan melihat ini, kalian sebenarnya bisa melihat pola yang sama, yaitu dalam sistem bilangan, tergantung jumlah angkanya berapa, maka putarannya terbatas pada jumlah angka itu. Pada desimal 10, pada biner 2, pada oktal itu ada 8. 8 seperti ini ya, dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada sejarahnya malah sistem bilangan oktal sempat dipakai di salah satu kerajaan di masa lalu. Tapi tidak bertahan lama. Kalau heksa seperti apa? Kalau heksa itu ada 16 angkanya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F di sini bukanlah huruf, melainkan angka. Karena heksadesimal mengenal 16 angka. Semuanya sama, modelnya begitu berputar. Pertanyaan berikutnya mungkin muncul, Pak, kenapa saya harus belajar biner, oktal, dan heksadesimal? Yang paling sering digunakan, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari adalah desimal. Kita memahami itu. Biner digunakan karena biner sangat sesuai untuk merepresentasikan cara kerja alat elektronik. Cara kerja alat elektronik itu hanya mengenal 2 status, yaitu status 0, tidak ada tegangan atau tidak ada muatan di kapasitor, dan status 1, yaitu ada tegangan atau ada muatan pada kapasitor. Jadi kenapa kita belajar biner? Karena sebenarnya alat elektronik, semua alat elektronik yang kalian pegang sekarang, yang kalian gunakan, laptop, smartphone, semuanya, itu hanya mengenal status 0 dan status 1. Hanya 0 dan 1 saja yang dikenal. Tidak bisa mengenal yang lain. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa saya harus belajar oktal dan heksa? Oktal kita tidak terlalu banyak pemakaiannya, tapi kalau heksa itu digunakan karena hemat penulisan. Hemat penulisan. Kalian bisa menebak bahwa kalau sistem bilangannya memiliki angka lebih banyak, maka otomatis penulisannya akan lebih pendek. Sebagai contoh, di desimal, kalau kita mau menuliskan angka 15, itu kita butuh 2 digit. Tetapi pada heksadesimal, itu hanya dituliskan dalam 1 digit, F. Selesai. Jadi lebih pendek. Nah, nanti heksadesimal ini akan terpakai lebih banyak dalam mata pelajaran kita, mata kuliah kita, adalah di bagian IP versi 6. Jadi penulisan IP versi 6 nanti karena saking panjangnya perlu ditulis dengan heksadesimal supaya lebih pendek. Karena kalau tidak angkanya panjang sekali. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang lain.